Sungguh Bapa, pagi hari ini Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Kami masih boleh beribadah kepadamu. Masih boleh bersama-sama Tuhan menaikkan pujian, penyembahan, memuliakan nama-Mu. Sungguh anugerah-Mu besar atas setiap kami. Kasih-Mu berlimpah atas kami pagi hari ini Tuhan. Bapa, terima kasih. Mari Tuhan terus sertai kehidupan kami. Tuntun pimpin kami Tuhan. Kami percaya hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada perlindungan, ada kasih, ada penyediaan Tuhan. Dunia boleh khawatir karena hal-hal yang buruk Tuhan. Tapi kami tahu hanya dalam hadirat-Mu Tuhan kami aman, kami tenang. Terima kasih Bapak, biar pagi hari ini kami menikmati hadirat-Mu. Kami tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menerima kemurahan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan sebentar kami juga mau duduk diam mendengarkan pesan isi hati-Mu. Urapi kami semua. Biar pagi hari ini firman-Mu yang disampaikan biarlah boleh menguatkan kami. Bahkan membuat kami semakin lebih lagi tinggal dalam hadirat-Mu untuk menikmati semua kemurahan, semua kasih Tuhan. Bapa urapi hamba-Mu juga menyatakan firman-Mu. Biar apa sampaikan berasal daripada Engkau Tuhan. Kuduskan semuanya Tuhan ruangan ini. Biar pada pagi hari ini Tuhan. Hanya Tuhan yang ditinggikan. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, yang siap diberkati bersama berkata amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, gimana kabarnya? Luar biasa. Masih khawatir? Tidak. Wes, mantap. Ini jawaban orang-orang ya anak-anak Tuhan ini. Dunia boleh gonjang-ganjing, boleh heboh, ya boleh ketakutan. Tapi kita anak-anak Tuhan senantiasa bersuka cita. Sebab kita tahu perlindungan Allah, kasih Allah, penyertaan Allah menyertai setiap kita semua. Amin Bapak Ibu. Iya, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita akan membahas tentang money thing. Tentang uang. Iya, tentang uang. Kita bicara tentang namanya rupiah, dolar, ringgit, peso, pound sterling, yen, apalagi. Pak, kita membuka money changer ya Pak ya? Enggak Bapak Ibu, kita gak buka money changer. Tapi Bapak Ibu, ya kita ingin, bukan ingin, Tuhan ingin kita miliki persepsi yang baik tentang keuangan. Dunia berkata Bapak Ibu, dunia berkata uang adalah segalanya. Semua kan perlu uang. Gak ada uang gak bisa apa-apa Pak. Mau makan kan perlu uang. Mau beli bensin perlu uang. Emang bisa pakai kertas Pak? Atau suruh doa? Kencing aja perlu uang. Mudah-mudahan kencing di bawah pohon tuh gak perlu uang ya. Haleluya. Iya, untuk aja gak ada penunggu pohonnya. Pak jangan di sini Pak, bau Pak. Kan semua perlu uang. Jadi uang segalanya, betul ya? Tanpa uang kita gak bisa buat apa-apa. Setuju? Tanpa uang kita gak bisa berbuat apa-apa. Yang setuju angkat tangan. Mantap. Nah ini Bapak Ibu yang pagi hari ini Tuhan ingin sampaikan bahwa uang itu bukan segalanya. Biar pikiran kita yang selama ini kita perlu uang, kita butuh uang. Gak ada uang kita gak bisa apa-apa. Gak bisa bergerak Pak. Mau beli apa gak pakai uang, pakai doa bisa Pak. Ya gak bisa kan Pak. Jadi uang segalanya. Nah pagi hari ini Bapak Ibu. Iya. Firman Tuhan akan menyampaikan bahwa uang itu bukan segalanya. Sebab ada hal-hal yang gak bisa dibeli oleh uang Bapak Ibu. Ada hal-hal yang gak bisa dibeli oleh uang. Apa itu Bapak Ibu? Nah mantap ini Tante Yanyo nih. Aduh Tante Yanyo saya pesan kue lagi nanti ya. Mari dikasih ini brongkos mantap. Iya ada banyak hal yang gak bisa dibeli uang Bapak Ibu. Sikap, manner. Bisa dibeli sikap. Pak saya pengen sikap kayak Pak Santo, orangnya lemah lembut, baik hati, murah hati. Seperti Abang Kuruli. Bisa dibeli. Wah, ya kan gak bisa ya. Atau budi pekerti, iya
Moral, bisa dibeli moral. Moralnya, Pak dia baik Pak, moral anak saya bejat, saya beli ditukar Pak moralnya. Bisa? Enggak bisa. Atau respect, hormat. Bisa dibeli hormat? Kamu beli hormat saya, saya beli. Ya enggak bisa dibeli hormat, respect ya. Kemudian karakter. Bisa beli karakter? Pak, saya merubah karakter saya Pak, saya tukar bertambah bisa enggak Pak karakternya? Saya beli karakter Bapak yang baik itu tukar dengan ini anak saya mungkin. Kan nggak bisa, karakter kan ya dari kebiasaan, habit, dari lingkungan ya dibentuk seperti itu. Nggak bisa dibeli karakter itu. Kemudian ya common sense, pikiran. Pikiran bisa dibeli? Pikiran nggak bisa dibeli. Kemudian apa lagi? Iya trust, kepercayaan. Bisa beli kepercayaan? Nggak bisa, terus dibangun kepercayaan itu Bapak Ibu. Kita baru kenal nih, betul-betul saya percaya sama dia. Pak, Bapak kenal saya kan, saya hamba Tuhan, kasih saya uang 10 juta Pak. Bisa dikasih? Ya belum tentu orang, hamba Tuhan juga gampang aja 10 juta kasih Bapak. Iya, kan gak segampang itu. Ya, trust itu harus dibangun, gak bisa dibeli. Kemudian, passion, gairah. Wah gairah tuh gak bisa dibeli Bapak Ibu. Belum lama saya naik Grab, iya. Saya ngobrol dengan Grabnya. Grabnya ternyata supporternya Persija Bapak Ibu, Jackmania. Wah dia cerita, di mana Persija bertanding, saya akan hadir tuh. Iya, di Malang, di ujung Padang, saya akan ke sana. Bapak dibayarin? Enggak. Bayar sendiri? Iya. Wih dahsyat, mantep. Dia bergairah Bapak Ibu dengan Persija, fansnya itu. Di mana Persija bertanding, dia akan hadir. Walaupun dia harus naik angkot, tidur di emperan, tidur di atas kereta api. Karena mereka gak punya uang. Tapi mereka bergairah. Itu gak bisa dibeli Bapak Ibu. Demikian kalau kita rindu gairah dengan Tuhan, kita cari Tuhan. Walaupun ada omset gede, nanti omset tunggu ya, saya cari Tuhan dulu. Karena saya bergairah dengan Tuhan. Hari Minggu saya bergairah dengan Tuhan, saya cari Tuhan dulu. Toko biarkan aku nanti, Tuhan sanggup menggantikan. Itu yang bergairah. Uang gak jadi masalah. Amin. Kemudian Bapak Ibu, apalagi yang bisa dibeli oleh itu? Iya, sekolah. Sekolah bisa beli, bisa uang banyak kita beli di sekolah. Kita bikin sekolah, bangun sekolah. Tapi apakah bisa membeli ilmu, pengalaman, pengetahuan? Itu gak bisa, harus dipelajarin. Kemudian integritas. Iya, perkataan, ucapan, tindakan itu harus sama. Enggak bermuka-muka. Enggak mukanya di sini muka Pak Santo, di sini makanya muka siapa enggak tahu. Itu enggak integritas. Perkataan, ucapan, dan tindakan itu sama. Nah itu gak bisa dibeli. Kemudian kasih. Kasih bisa dibeli. Tolong dong kasihi gua, sayangi gua. Gak mau, ngapain lu ngasih lu aja kurang ajar banget sama gua. Gua bayar deh, gak. Kasih itu gak bisa dibeli. Jadi Bapak Ibu ada banyak hal yang ternyata uang gak bisa beli. Kalau gitu apa artinya? Uang bukan segalanya. Kalau segalanya berarti kan semua bisa di cover, bisa dibeli oleh uang. Tapi ternyata ada banyak hal yang kita bisa lihat, itu ternyata uang nggak bisa membeli. Bapak Ibu, mungkin Bapak uangnya sabrak-abrak, segudang-gudang lah ya. Iya, tapi kalau Bapak Ibu kita lihat, apakah Bapak Ibu bisa beli tidur nyenyak? Bisa mungkin beli ranjang. Merek apa? King Coil, Dunlopillow, Serta, atau apa yang dari kapuk, dari per, dari air, bisa beli. Tapi apakah bisa tidur nyenyak Bapak Ibu? Saya pernah membangun rumah, kamar mewah banget, mewah. Wah Bapak Ibu, ranjangnya aja bagus banget, puluhan juta. Dari air, tidur empoy-empoy gini loh Bapak Ibu. Wah nyaman banget, Pak tidurnya enak dong Pak. Saya gak bisa tidur, kenapa? Tahu saya tidur ya, ntar saya bangun. Udah ranjangnya gede banget, enak banget. Tapi dia bilang, saya gak bisa tidur. Bentar saya bangun. Kenapa Pak? Ya gak tahu, pikiran saya gak tenang. Kayak saya gak tenang gitu loh. Nah Bapak Ibu, saya kadang suka ngiri kalau lihat di pinggir jalan tuh orang. Tidur di emperan toko, sampai ngorok, sampai ngacai. Udah tidur di lantai, saya tidur di kasur, gak bisa tidur. Berarti uang gak bisa beli tidur Bapak Ibu. Walaupun bisa beli ranjang yang mahal, tapi gak bisa beli tidur. Betul ya? Berarti uang bukan segalanya. Kemudian Bapak Ibu, kita bisa beli jam. Jam merek apa yang kita bisa nggak beli?
Dari tech hire sampai Rolex yang ratanya miliar-miliaran dia. Kita bisa beli, tapi apakah waktu kita bisa beli? Waktu kan berjalan terus, nggak bisa diulang. Waktu stop ya, gue beli waktu lu supaya gue bisa mundur lagi. Supaya tindakan gue nggak salah, saya nggak salah. Kan nggak bisa, waktu terus berjalan. Kemudian, ya kita bisa beli buku apapun juga. Ya buku dari TK, sampai buku ya SMP, SMA, sampai buku yang gelarnya S3 kita bisa beli. Tapi pengetahuan kita itu nggak bisa dibeli. Pengetahuan itu harus kita belajar. Belajar. Pak bisa nggak Pak, saya pengen, pikiran saya tuh, ilmu saya seperti Albert Einstein. Beli di mana ya Pak? Ya pintar banget gitu loh, bisa menciptain ini. Di mana belinya Pak? Ya nggak bisa lah, itu mesti belajar. Kemudian apalagi yang jabatan. Jabatan mungkin bisa dibeli. Mau jabatan apa? Manajer, iya, CEO, direktur, itu semua bisa dibeli, bisa dibayar. Tapi hormat, respect kepada ya atasan kita itu nggak bisa dibayar. Dia mungkin jabatan manajer, tapi kalau mungkin ya karakternya, kehidupannya nggak baik, kita nggak bisa respect. Kita mungkin bisa pura-pura, tapi kita nggak bisa respect. Ya, apalagi yang juga, ya obat, mungkin bisa beli obat banyak-banyak, mahal-mahal. Iya sekarang beli itu susah banget loh Ibu, hand sanitizer nanti tolong pakai secukupnya ya, jangan foya-foya. Itu nyarinya susah banget hand sanitizer, sudah nggak ada. Itu pun juga nyari-nyari, akhirnya dapet. Dan ini puji Tuhan dapetnya ya kualitasnya seperti rumah sakit Siloam Bapak Ibu. Iya saya ke sono, ya saya lihat sama. Jadi Bapak Ibu tolong pakainya itu ya irit-irit ya. Iya, kita bisa beli obat, tapi apakah bisa beli kesehatan? Saya punya klien, ya saya punya ya owner lah, uangnya banyak. Iya sakit dikit aja, sakit gatel aja. Iya dia ngeceknya kemana? Cek apa ke luar negeri. Iya gatel, udah gigit nyamuk gatel. Ceknya ke luar negeri. Kenapa nggak cek sini aja Pak? Sorry ya, dokter nggak kelas, nggak level. Ya kayak banyak uangnya, dia pergi ke luar negeri. Pulang, iya tetap aja masih sakit lagi. Kesehatan nggak bisa dibeli, obat bisa dibeli. Kemudian darah. Darah bisa dibeli, mau berapa kantong Bapak Ibu. Iya tapi kehidupan itu nggak bisa dibeli. Iya banyak orang sakit di rumah sakit, donor darah, ditambahkan darah tapi tetap aja kehidupannya nggak bisa dibeli. Kehidupan daripada Tuhan. Iya seks juga nggak bisa dibeli, seks bisa dibeli tapi kalau cinta, love itu nggak bisa dibeli. Iya cinta itu nggak bisa dibeli. Nah Bapak Ibu jadi ternyata uang bukan segalanya. Kalau segalanya berarti bisa beli semuanya. Tadi kita baca, kita ulas. Ternyata banyak hal yang kita nggak bisa beli dengan uang. Berarti uang bukan segalanya. Nah Bapak Ibu pagi hari inilah saya ingin luruskan bahwa uang itu bukan segalanya. Tapi ada hal yang lebih daripada segalanya. Apa itu? Ya mau tahu? Jangan kemana-mana, tunggu sampai khotbah saya selesai baru tahu. Ya Bapak Ibu, Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang. Siapa pencuri? Pencuri itu iblis, kuasa kegelapan, ya setan, semua itu antek-anteknya itu ya pencuri. Nah, dia datang Bapak Ibu untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia curi apa? Damai kita. Dia curi apa? Sukacita kita. Dia curi apa? Kasih kita. Diambil tuh. Digantikan dengan apa? Dengan kekhawatiran. Aduh gue khawatir nih. Di mana-mana banyak virus corona. Corona mana-mana virus. Ya ketakutan. Dicuri itu. Akhirnya hidupnya stres. Ya lama-lama dia bisa binasa. Itu pekerjaan si iblis Bapak Ibu. Pencuri. Dicuri. Ya dilepaskan kekhawatiran. Di mana-mana ada banyak penyakit. Media menggembar-gemborkan. Ya virus-virus ini. Iya yang bikin heboh, kita ketakutan. Aduh gua ke rumah jangan nih ya, di rumah banyak virus melayang-layang. Gua ke rumah bisa bahaya, ini di rumah aja. Gak usah ibadah lah di rumah aja, Tuhan tahu kok. Bisa live streaming, bisa lihat di YouTube. Bapak Ibu itu kekhawatiran, itu si pencuri datang. Yang akhirnya buat kita binasa. Tetapi siapa aku Bapak Ibu? Siapa aku?
Aku Tuhan Yesus. Aku datang ke dunia supaya mereka mempunyai hidup. Siapa mereka itu Bapak Ibu? Kitalah orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu dikatakan mereka inilah aku datang untuk mereka. Dan supaya mereka mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan datang ke dunia untuk kita yang percaya sama Tuhan Yesus. Menjadikan dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan hidup kita enggak hidup acak-acakan. Enggak ecek-ecek Bapak Ibu. Tapi hidup kita dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan datang untuk setiap kita supaya kita punya hidup. Bukan setengah hidup. Tapi hidup. Dan hidup kita enggak main-main. Hidup dalam segala anugerah. Berkat. Kelimpahan. Ini yang Tuhan janjikan Bapak Ibu. Jadi bisa katakan Bapak Ibu. Tuhanlah segala-galanya. Di dalam dialah kita mempunyai semua kehidupan dalam hal segalanya. Termasuk dalam hal kelimpahan. Jadi kelimpahan ada di dalam Tuhan Yesus. Uang bukan segalanya. Tapi God is everything. Dalam dialah kita memiliki segalanya Bapak Ibu. Amin. Kalau kita lihat prinsip keuangan Bapak Ibu, karena itulah Bapak Ibu, iya pagi hari ini saya ingin meluruskan pola pikir kita yang salah. Yang selama ini menganggap bahwa uang adalah segalanya, gak ada uang kita gak bisa apa-apa. Nah pagi hari ini kita harus tahu, janji Tuhan hidup dalam kelimpahan. Kita mesti tahu ada prinsip-prinsip dalam sorga yang kita mesti juga pahami dan kita lakukan sehingga kita bisa hidup di dalam kelimpahan anugerah berkatnya Allah. Pagi hari ini saya akan bukakan Bapak Ibu 4 hal untuk kita hidup dalam kelimpahan yang Tuhan janjikan. Karena Tuhanlah everything, God-lah segalanya. Nah Bapak Ibu kita lihat berikutnya di Yohanes 15 ayat ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah, kata Tuhan Yesus, dia berkata, akulah ini loh pokok anggur. Apa? Batang pohon anggur yang besar itu. Dan kamu, kita ini ranting-rantingnya. Kita ranting-rantingnya. Dikatakan barang siapa tinggal dalam aku, tinggal dalam Tuhan Yesus, dalam batangnya Tuhan Yesus. Dan aku tinggal di dalam kamu ranting-ranting, maka ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar Tuhan Yesus, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi Bapak kalau ingin mendapatkan kelimpahan, anugerah, berkat. Saya percaya berkat materi, jasmani, rohani dan semua berkat kita dapatkan kalau kita tinggal bercokol di dalam batang Tuhan Yesus. Itu berkelimpahan, Tuhan ada segala sesuatunya kalau kita berada bercokol di dalam Tuhan Yesus. Adam dan siapa istrinya Adam? Dan Hawa. Ketika mereka tinggal dalam Taman Eden, semua itu tersedia. Tuhan siapkan semuanya. Tapi ketika mereka keluar dari Taman Eden, apa yang terjadi? Kelimpahan Tuhan janjikan itu enggak ada lagi. Mereka harus bekerja, mereka harus berusaha, mereka harus berupaya mencari kehidupan mereka. Nah Bapak Ibu, ketika mereka tinggal dalam Taman Eden, dalam hadirat Allah, dalam perlindungan Allah, itu semua tersedia. Demikian juga Bapak Ibu, janji Allah hidup berkemenangan, kelimpahan itu ada pada saat kita tinggal dalam hadirat Allah. Dalam dialah kita menikmati semua kemurahan Allah. Di luar Allah kita gak bisa apa-apa. Uang gak bisa beli semuanya Bapak Ibu. Uang gak bisa beli tidur nyenyak Bapak Ibu. Walaupun mungkin kamarnya bagus, gak bisa menjamin. Yang bisa menjamin itu adalah kita dalam tinggal hadirat Allah. Dalam hadirat Allah kita bisa menikmati semua kebaikan, semua kasih Tuhan. Dalam Tuhanlah kita bisa melakukan segala hal, banyak hal. Bersama dengan Tuhan, siapa sih musuh kita? Bersama dengan Tuhan, siapa sih lawan kita? Ada. Allah akan berperang dengan setiap kita. Allah akan membela perkara kita. Karena itulah Bapak Ibu, tinggal dalam hadirat Tuhan, bercokollah. Pegang erat-erat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Supaya kita menikmati semua kebaikan Tuhan. Kita bisa menghasilkan buah yang banyak. Semua bisa kita lakukan kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Amin. Pada bengong. Ya Bapak Ibu ya. Tinggal dalam Tuhan Yesus. Disitulah ada kelimpahan. Ada berkat yang berlimpah-limpah.
Jadi Bapak Ibu, yang pertama, prinsip kerajaan sorga tentang hal keuangan. Kalau kita ingin menikmati kelimpahan daripada Tuhan, senantiasa hidup di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana caranya? Bangun hubungan dengan Tuhan senantiasa. Ya, senantiasa masuk dalam hadirat Tuhan melalui apa? Gaya hidup kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Iya, berdoa, baca firman Tuhan. Iya, ikut ibadah, ikut persekutuan. Iya, kalau waktu senggang ikut banyak hal-hal yang rohani. Itu buat kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan lah kita akan menikmati semua kebaikan Tuhan. Kalau di luar Bapak Ibu, yang ada ketakutan, yang ada kecemasan, khawatir, itu si pencuri. Ya, ujung-ujungnya kita akan binasa. Ketakutan, iya akan stres, ya akhirnya selamat tinggal. Iya 4S, sakit, stroke, ya apalagi selamat tinggal. Iya Bapak Ibu, itu terjadi kalau kita di luar Kristus, ya enggak ada penyertaan Tuhan. Jadi pertama pastikan, kalau kita ingin hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan. Senantiasa kita berdoa, memuji nyembah Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan malam. Itu membuat kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kita bisa berbuat apa-apa. Karena God is everything. Karena God adalah segala-galanya. Ibrani 13 ayat ke-5. Dikatakan Bapak Ibu, janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali kata Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan pada setiap kita anak-anak Tuhan bahwa aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Dan sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Artinya apa? Allah senantiasa bersama-sama dengan kita. Amin. Tapi Bapak Ibu ada dua hal yang kita harus lakukan. Iya. Nah, ini menjadi prinsip keuangan kerjaan sorga Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu dikatakan ya, jangan menjadi hamba uang. Yang berikutnya yang kedua, jangan menjadi hamba uang. Tadi yang pertama, senantiasa dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, jangan menjadi hamba uang. Iya. Nah, kalau gitu kita hamba siapa? Kalau bukan hamba uang, hamba siapa Pak? Yang benarnya. Yang betulnya Pak. Yang betulnya Bapak Ibu kalau kita lihat di Roma 6 ayat 18. Ya, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini prinsip yang kedua tentang keuangan kerajaan sorga, bahwa kita adalah hamba kebenaran, bukan hamba uang lagi. Kalau hamba uang berarti uang menjadi tuan kita, menjadi bos kita. Kita bekerja untuk uang, itu uang akan menjadi perbudak kita. Itu kalau kita hamba uang, atasan kita yaitu uang. Ibu senang tuh Bapak Ibu, gue berkati lu lah, yuk gue berkati lu, berkati kamu. Ya dengan banyak-banyak ini proyek-proyek, dengan banyak-banyak laku dagangannya. Iya akhirnya kita lupa dengan uang, lupa dengan Tuhan. Akibatnya apa? Kita menjadi hambanya uang. Karena fokus kita, pikiran kita itu kepada uang yang menjadi tuan kita. Nah siapa tuan kita itulah kita harus fokuskan. Tuhan berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan kamu menjadi hamba kebenaran. Yang kedua, kita adalah hamba kebenaran Bapak Ibu. Jadi bos kita bukan lagi uang, bukan lagi dunia yang buat kita diperbudak dengan hal-hal dunia. Tapi kita adalah hambanya Tuhan atau hambanya kebenaran. Karena itu Bapak Ibu fokuskanlah kehidupan kita dengan Tuhan kita. Siapa Tuhan kita itu Bapak Ibu? Tuhan kita adalah Yesus. Bapak Ibu dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita telah dibeli. Siapa yang beli kita Bapak Ibu? Tahu? Kita telah dibeli. Siapa yang beli kita? Tuhan yang beli kita loh Bapak Ibu. Dan harga kita telah lunas dibayar. Kita dibeli oleh Tuhan, enggak nyicil Bapak Ibu. Iya, enggak nyicil tapi langsung lunas dibayar. Berapa harga kita? Ada yang tahu? Harga kita ada harga senyawa Tuhan Yesus di kayu salib. Harga kita itu harga nyawa Tuhan Yesus di kayu salib. Dan kematiannya lah kita dipulihkan. Jadi kita miliknya Tuhan. Karena itulah kita menjadi hambanya Tuhan. Karena hidup kita bukan milik kita lagi. Kita sudah dibeli, ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib dengan kematiannya. Jadi milik hidup kita miliknya Tuhan. Paulus berkata, hidupku yang aku hidupi bukan milikku lagi, tapi miliknya Tuhan. Demikian kita Bapak Ibu. Kalau kita tahu bahwa kita sudah dimerdekakan,
Iya, dari dunia ini, dari dosa ini, kita tahu bahwa sekarang kita adalah hambanya Tuhan. Hamba kebenaran Bapak Ibu. Karena itu lo katakan, ya karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ciri-ciri hamba kebenaran atau hambanya Tuhan adalah dia memuliakan Allah dengan keberadaannya. Kalau dunia bilang dengan uang, ya bisa dimuliakan, ya bisa dihormati. Tapi ternyata gak bisa semua dihormati ya dengan uang. Tapi Allah bilang, ya muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebagai hamba kebenaran, kita lakukan adalah kita memuliakan Tuhan dengan keberadaan kita. Apa yang kita miliki, pakailah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Tangan kita, pakailah memuliakan nama Tuhan dalam bekerja. Kaki kita, pakailah kayak kita melangkah memuliakan nama Tuhan. Perkataan kita, ucapan kita, pakailah untuk memuliakan nama Tuhan. Itu hamba kebenaran, hambanya Tuhan. Semua apa kita miliki, ya uang, semuanya, itu semuanya miliknya Tuhan. Kita adalah hambanya Tuhan, semua yang kita miliki itu miliknya Tuhan Bapak Ibu. Karena kita sudah dibeli sebagai hamba, semua jadi miliknya Tuhan. Jadi pakailah semua yang kita miliki untuk memuliakan nama Tuhan. Pakailah harta kita semua untuk memuliakan nama Tuhan. Pakailah tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Itu ciri-cirinya hamba kebenaran. Dan ini prinsip kerajaan sorga untuk kita bisa menikmati semua kebaikan Tuhan. Hamba Tuhan, jadi Bapak Ibu intinya apa? Mengelola apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki kita kelola. Sebab kita tahu itu semuanya miliknya Tuhan, bukan milik kita. Semuanya berasal pada Tuhan. Kita hanya dikasih ya, kepercayaan untuk mengelola. Karena itulah muliakanlah Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Karena kita tahu semuanya milik Tuhan. Kita hanya sebagai seorang steward, sebagai seorang pengelola. Pakailah untuk memuliakan nama Tuhan. Di Matius 6:33 Bapak Ibu dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebagai hamba Tuhan, hamba kebenaran, kita harus tahu fokus kita kemana. Kepada Tuhan, pada kerajaan Allah. Karena itu fokuslah kepada Tuhan. Carilah Tuhan dan kebenarannya. Maka apa sih yang kita butuhkan, semua akan ditambahkan Bapak Ibu. Kalau kita baca ayat-ayat di atas ya Bapak Ibu, itu dicari oleh dunia, itu makanan, ya minuman, pakaian, itu hal-hal perkara duniawi, itu hamba dunia. Itu hamba uang, yang cari itu hal-hal yang materi Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang, iya itu semua akan aku tambahkan kepadamu. Tapi sebagai hambaku, carilah kebenaran, carilah kerajaan Allah. Maka semua yang kau butuhkan aku tambahkan, kata Tuhan. Bukannya dicukupi, ditambahkan. Jadi sebagai hamba Tuhan kita harus tahu fokus kita bukan lagi kepada dunia, kepada uang. Tapi kepada siapa? Kepada Allah dan kebenarannya. Dan melakukan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Pengkhotbah 5 ayat 10 Bapak dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa cinta uang itu gak bakal puas dengan uang. Uang dikejar-kejar, uang tuh lari Bapak Ibu. Uang tuh punya sayap. Betul, cari uang gak pernah akan ada habis-habisnya. Waktu bakal cukup-cukup cari uang. Nah ibu sengaja lepaskan tuh, dikasih berkat tuh. Supaya apa? Fokus kita kepada uang. Kita kejar uang semakin lari lagi. Wah omset 10 juta nih, iya dapat nih. Dikasih lagi omset 15 juta, dikejar lagi. Tuhan tahu. Tuhan nanti saja ya, tenang Tuhan, nanti saya bagi persepuluhan lah. Saya kasih persembahan lah. Akhirnya fokus ke uang Bapak Ibu. Uang dikejar, uang makin lari. Uang gak pernah ada bisa mencukupi kebutuhan kita. Karena uang itu yang pekerjaan si iblis. Supaya kita akhirnya fokus kita gak kepada ya siapa Tuhan kita tapi kepada dunia ini. Siapa mencari kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Siapa mencari kekayaan iya gak bakal puas dengan penghasilannya. Aduh kekayaan kok baru 3M nih. Kok pengen 10M nih. Iya dia cari lagi kerjaan lagi supaya penghasilan lebih banyak lagi. Udah dapat 10T nih, 10M nih. Wah kurang nih pengen 20M nih. Kerja lagi, penghasilan lagi. Itu gak bakal ada puas-puas yang gak bakal cukup-cukup ya Bapak Ibu. Dia seperti punya sayap akan terbang kalau kita kejar. Tapi kita sebagai hamba kebenaran, Bapak Ibu, Tuhan bilang aku akan tambahkan apa yang kau butuhkan. Tapi fokuskanlah kepada apa yang aku mau. Seperti bangsa Israel berjalan di padang gurun dengan tiang awan, tiang api. Mereka selalu perhatikan Bapak Ibu, tuntunan Tuhan. Kalau malam Tuhan pakai tuntunannya tiang api. Malam gelap tuh, Tuhan kasih tiang api.
Nah Bang Sesar lihat tiang apinya tuh, Bang Sesar lihat tiang apinya. Tiang api bergerak, dia bergerak juga. Tiang api diam, tiang api ya mereka diam juga. Mereka harus fokus kepada tuntunan Allah melalui tiang awan. Kalau siang tiang awan, karena di padang gurun tuh kalau siang panas banget. Tuhan ngasih tiang awan supaya bisa melindungi mereka dari panas matahari. Ya, suhu sampai 40-50 derajat Bapak Ibu di padang gurun. Karena itu dikasih awan ya di siang hari supaya nggak panas. Nah Bang Sesar harus perhatikan tiang awan tersebut Bapak Ibu. Tuhan nggak bergerak tiba ya nggak kasih aba-aba, dia bergerak ya semaunya Tuhan. Karena itulah bangsa Israel harus fokus kepada tiang awan tiang api. Karena suatu ketika itu akan bergerak dan mereka harus bergerak Bapak Ibu. Diam harus diam. Mereka harus fokus kepada tiang awan tiang api. Ikuti tuntunan Tuhan. Demikian juga kita. Sebagai hamba kebenaran, hamba Tuhan kita harus fokus kepada Tuhan kita, Tuhan kita. Maunya apa Tuhan kita ini? Ikutilah dia, pergerakan dia. Amin. Muliakanlah ya Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Itu yang Tuhan mau. Ikuti, fokuskan kepada carilah kerjaan Allah dan kebenarannya. Itu ciri-ciri pada hamba kebenaran. Kemudian Bapak Ibu berikutnya. Ya. Yang ketiga, tadi yang pertama Bapak Ibu. Apa yang pertama? Kunci prinsipnya sorga. Aduh sudah lupa. My God. Prinsip yang pertama, senantiasa tinggal dalam hadirat Tuhan. Dicatat Bapak Ibu, dicatat. Yang kedua, jangan jadi hamba uang. Nah yang ketiga, katakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Prinsip yang ketiga tentang keuangan kerajaan sorga, cukupkanlah dengan apa yang ada pada kita. Apa yang pada kita Bapak Ibu, cukupkanlah itu. Misalkan kita karyawan, iya kerja gajinya captiau. Tahu captiau ya? Ya, adiknya kue tiau. Captiau 10 juta Bapak Ibu. Ya. Nah cukupkanlah itu dengan 10 juta Bapak Ibu. Tuhan bilang cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Jangan cukupkanlah dengan apa yang gak ada padamu. Gaji 10 juta, gaya hidupnya 15 juta. Ya tekorlah Bapak Ibu. Akhirnya apa? Pinjam sana, pinjam sini, pinjam sono. Utang sini, utang sono, utang situ. Kenapa? Dia gak mencukupkan dengan apa yang ada pada dia. Saya mau katakan, berkat Tuhan itu cukup untuk kehidupan kita. Tuhan cukup untuk kebutuhan kita Bapak Ibu. Yang gak cukup itu apa? Keinginan kita. Sesungguhnya berkat Tuhan cukup untuk kehidupan kita. Karena itulah doa Bapa kami, Tuhan berikan kami makanan yang berlimpah-limpah Tuhan. Seperti itu. Berilah kami makanan yang secukupnya Tuhan. Secukupnya Tuhan. Tuhan ingin setiap kita miliki ya gaya hidup yang cukupkanlah dengan apa yang ada pada kita. Ya. Kita gaji 10 juta, 10 juta lah kita hidupin Bapak Ibu. Untuk itulah Bapak Ibu, kita perlu membuat namanya anggaran biaya. Bapak Ibu, tidak ada gaji yang gak cukup. Saya mau katakan, yang ada itu lifestyle. Apa itu? Gaya hidup yang agak sesuai dengan gaji kita. Gaji kita 10 juta, hiduplah dengan 10 juta. Ya, itu cukup untuk kebutuhan kita. Tapi kalau untuk keinginan kita, gaya hidupnya pengen yang wah, yang hebat-hebat. Iya kalau makan juga maunya di restoran-restoran. Iya, nggak mau makan yang sedikit agak lebih mungkin lebih ya atau makan masakan di rumah lah Bapak Ibu bisa dibawakan seperti itu ya. Pengen makannya di mall-mall, makan di mall kan berapa sih bisa nopeceng sekali makan ya? Sudah 1.000. Nah itu kalau gajinya segitu mana cukup setiap hari makan di mall. Tiap hari, tiap bulan pengen ganti handphone. Wah handphone yang baru keluar nih, ganti handphone. Itu gak bakal cukup gaji kita Bapak Ibu. Pengennya kehidupan yang mahal-mahal, pengen bajunya yang, iya bermerek, tasnya yang di bawahnya pengennya begini tuh. Bisa lihat orang gitu tuh. Itu gak bakal cukup menghidupkan kita. Cukupkanlah dengan apa yang ada pada kita. Amin. Ya kalau nggak bisa makan di restoran, di mall, makanlah ya di Amigos. Agak minggir got sedikit. Yang touch screen. Mbak, tempe orek. Mbak, telur.
Ada warteg juga yang bersih loh, jangan gitu warteg ya. Iya, coba bikin gaya hidup yang lebih kita atur dengan budget kita. Kalau keinginan kita nggak bakal puas-puasnya Bapak Ibu. Keinginan itu nggak pernah ada batasnya. Pengen ganti ini, lihat teman ganti handphone, pengen ganti handphone. Padahal handphone itu nggak dipakai Bapak Ibu. Handphonenya keren, iPhone. Iya dipakainya buat apa? Buat telepon doang. Halo, halo. Iya udah sayang kan Bapak Ibu. Banyak fitur-fitur yang bisa dipakai tapi dia nggak bisa pakai. Kenapa? Hanya karena, pengen seperti dilihat orang. Bapak Ibu, gengsi itu mahal loh Bapak Ibu. Gengsi itu mahal. Jangan hidup dengan gengsi Bapak Ibu. Gengsi itu mahal, jangan hidup dengan gengsi. Dengan gengsi nggak bakal cukup berapapun juga gaji kita. Aduh tante. Ya Bapak Ibu, kita lanjut. Jadi cukupkanlah kebutuhan kita, itu pasti cukup Bapak Ibu. Karena itu bikinlah anggaran. Yang gak cukup itu apa? Keinginan kita. Karena keinginan gak pernah ada puasnya, itu kedagingan. Dikasih 10 pengen 20, kasih 20 pengen 30, itu gak bakal puas. Tapi kalau kebutuhan kita itu pasti akan cukup Bapak Ibu. Karena itu bikinlah, ya Tuhan bilang, bikinlah ya anggaran biaya kasar aja Bapak Ibu dikatakan. Ya di 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan ya. Sebab siapakah yang di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ini 2 Korintus 9 ayat 10 ya Bapak Ibu lupa tulisnya. Dikatakan ya siapakah di antara kamu, di antara kita yang kalau mau mendirikan sebuah menara. Menara apa artinya? Menara itu kehidupan kita ke depan Bapak Ibu. Mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, mungkin setahun. Kita buat ya anggaran dulu Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kalau uangnya nggak cukup untuk ya kita punya ya rencana. Tuhan ingin setiap kita punya planning. Nah dari berkat yang Tuhan berikan Bapak Ibu, ya misalkan 10 ya JT. Nah itu dibikin pengeluarannya apa aja. Pertama-tama kebutuhan kita tuh apa? Iya kebutuhan kita sehari-hari. Iya mungkin bayar listrik, ya anak sekolah. Apalagi mungkin ada cicilan-cicilan apa. Itu kebutuhan kita yang harus kita bikin prioritasnya Bapak Ibu. Nah sisa itu mungkin baru ada keinginan, ganti handphone nih udah jadul nih, udah 20 tahun gak pernah ganti-ganti handphone nih. Ya seperti misalkan ya, itu pun kalau ada kelebihannya. Nah dilihat pengeluaran sama pemasukan kita, gaji kita balance enggak Bapak Ibu. Kalau kebanyakan ininya, lebih berat ininya, nah kita lihat lagi evaluasi lagi Bapak Ibu. Berarti ada hal yang mungkin saya harus kurangi. Kalau kebutuhan tuh pasti gak bisa dikurangin. Berarti ada keinginan yang harus saya kurangi nih. Kalau dulu mungkin setiap minggu saya jalan-jalan dengan keluarga ke mall. Ya mungkin karena budgetnya ini, ya gajinya udah nggak ini lagi. Ya dikuranginlah ke mallnya sebulan 2 kali. Ya atau mungkin juga ke mallnya jangan ya makan-makan. Ya bawa di rumah, bawa termos, bawa nasi, gelar itu. Ya kalau boleh Bapak Ibu. Kalau nggak ditangkap sama satpam. Kita bikin planning Bapak Ibu, kurangin kira-kira yang ini bisa dikurangin nih Bapak Ibu. Bapak Ibu saya kasih tahu aja ya, saya kalau kemana-mana siang istri saya selalu bawain makanan Bapak Ibu. Iya untuk pengiritan juga Bapak Ibu. Kalau saya makan di luar kan ya minimal saban gue nasi padang ya. Di rumah kan tinggal mama yang bikin tuh. Iya itu goban bisa sampai sore katanya. Satu keluarga katanya. Kan bisa kan budget Bapak Ibu, nggak perlu gengsi. Gengsi itu makan harga, iya biayanya mahal. Nah bikin planning, bikin planning ke depan, dibikin ya pengeluaran pemasukannya. Kalau nggak seimbang, apa yang kita bisa kurangin? Ya Tuhan beri kita hikmat, beri kita kan kepandaian, pakai kepandaian kita. Jangan mengalir saja Pak seperti air. Jangan Bapak Ibu. Iya kita bikin planning, nanti kita sama Tuhan, nanti jadilah kehendak Tuhan. Jangan seperti air yang mengalir Pak. Terserah Tuhan saja. Itu orang bodoh saya bilang Bapak Ibu. Itu kasih hikmat pengertian. Bikinlah pakailah. Iya dilihatlah. Kasar gak perlu pici-piciin. Wah hari ini gue beli apa nih ya. Beli kerupuk beli ini. Ya gak usah seperti itulah. Kasar aja lah Bapak Ibu. Sebenarnya kita ada tahu gambaran. Oh kebutuhan kita seperti ini. Sebulan. Gaji saya sebulan nih kurang nih. Saya mesti tambah penghasilan saya. Atau saya mesti mengecilkan apa yang menjadi kebutuhan. Ya atau keinginan saya mesti kurangin supaya bisa balance.
Ya, jadi cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Dengan berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan itu cukup untuk kebutuhan kita. Yang gak cukup tuh keinginan. Keinginan itu gak bakal cukup. Ingin apa tuh gak cukup. Ingin jalan-jalan ke luar negeri, iya boleh. Asal dilihat cukup gak? Iya, dengan berkat-berkat yang kita terima. Kemudian Bapak Ibu, prinsipnya keempat. Nah ini, wah paling rame nih Bapak Ibu. Mengenai persembahan. Karena ini merupakan prinsip keuangan daripada kerajaan sorga Bapak Ibu. Yang seringkali kita abaikan. Iya kita tahu tapi kita abaikan. Tapi ini merupakan hal yang sangat penting banget. Dikatakan Bapak Ibu di Maliaki 3 ayat ke-8. Bolehkah manusia menipu Allah? Boleh enggak? Enggak boleh. Namun kamu menipu aku kata Tuhan. Kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau Tuhan. Tuhan bilang mengenai persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Boleh gak kita menipu Tuhan? Enggak boleh. Tuhan bilang kamu sudah menipu aku dengan namanya persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Bapak Ibu, dua hal inilah yang kita mesti perhatikan, kita mau koreksi Bapak Ibu. Apa kita sudah lakukan atau belum? Namanya persepuluhan dan persembahan khusus. Nah dua hal persembahan inilah Bapak Ibu yang Tuhan minta dari kita. Ya, kalau kita nggak melakukan, dikatakan kamu itu sudah menipu. Aku kata Tuhan. Kan, boleh nggak manusia menipu Tuhan? Iya, nggak boleh. Tapi kamu sudah menipu aku mengenai persembahan, persepuluhan dan persembahan ucapan syukur. Kalau kita lihat Bapak Ibu. Persembahan puluhan. Di Maliaki 3 ayat 10 dikatakan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku, kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, persembahan persepuluhan itu kita harus bawa. Kemana? Ke perbendaharaan Tuhan, yaitu ke rumah Tuhan. Ya. Kita harus bawa persembahan persepuluhan. Jadi berkat yang kita terima Bapak Ibu itu ada persembahan persepuluhan. Yang harus kita bawa kemana? Perbendaharaan di rumahnya Tuhan. Supaya di rumahku ada persediaan makanan. Di mana rumah Tuhan? Tempat Bapak Ibu beribadah. Di sinilah Bapak Ibu beribadah, di sinilah rumah Tuhan. Supaya apa? Ada perbendaharaan makanan Bapak Ibu. Iya, ini semua kan perlu Bapak Ibu. Perlu dibeli, iya kan perlu diperbaiki. Iya itu kan pakai uang. Dari mana uangnya itu Bapak Ibu? Ya dari Bapak Ibu ini persembahan persepuluhan ini dibawa Bapak Ibu ke rumah Tuhan supaya di rumah Tuhan tuh ada makanan. Supaya Bapak Ibu beribadah dengan baik, dengan nyaman, ada makanan-makanan yang diberikan rohaninya. Bapak Ibu dibangkitkan iman Bapak Ibu dan berkat-berkat melimpah-limpah. Ya jadi persepuluhan itu harus Bapak Ibu bawa. Kalau Bapak Ibu gak buat persepuluhan, Bapak Ibu gak bawa. Ya. Ini harus kita bawa persepuluhan itu. Ini AC 2 mati Bapak, belum beres-beres juga ini. Ini usia udah hampir 20 tahun nih AC kita nih. Becak di bawah, ini udah 10 tahun nih. Di bawah tuh udah 6 tahun, udah 16 tahun. Ini AC dari becak bawah Bapak Ibu warisan. Dan ini 2 udah berasal terus nih. Ini 2 AC 2 ini gak nyala. Udah sampai pusing tukang servisnya. Pak saya bohwat Pak, ini AC apanya rusak Pak ya. Iya. Udah sabar, coba lu cari lagi dia betulin apa yang betul. Iya Pak, sabarnya Pak ya. Iya gak apa-apa lah, penting bisa betul. Sampai belum betul saat ini udah sebulan. Iya karena usia yang udah 16 tahun lebih Bapak Ibu. Iya, nah itu kan perlu Bapak Ibu. Iya, nah itulah Bapak Ibu persembahan yang Bapak Ibu bawa itulah untuk di rumah Tuhan tuh ada. Iya Bapak Ibu bisa ada perbendaharaan, mana bisa menikmati ibadah dengan nyaman, dengan baik. Ada makanan-makanan rohani yang diberikan dari hamba-hamba Tuhannya. Ikannya terus terang hamba Tuhan kemari kan juga yang bukan jalan kaki kan ya. Hamba Tuhan dari luar kan kalau kemari kan pasti kan perlu transport, perlu ini kan kita kan kasih juga Bapak Ibu. Iya kan ya. Nah dari persembahan inilah Bapak yang kita bawa persepuluhan inilah ke rumah Tuhan yang itu dipakai untuk mengelola rumah Tuhan. Bapak Ibu bisa nyaman ibadah, bisa nyaman, ya sama-sama kita di sini, ya itu semua dipakai Bapak Ibu. Dikatakan ujilah aku, firman Tuhan bilang semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Salah satu yang membuat kita mungkin belum menikmati berkat Tuhan. Kenapa? Sebab tingkap-tingkap langit masih tertutup. Katakan, iya masih tertutup, belum dibuka oleh Tuhan. Kenapa? Mungkin persembahan-persembahan belum kita bawa.
Di persembahan 10 ini Bapak kita bawa supaya apa? Tiap-tiap langit itu Tuhan bukakan. Dan kita hidup dalam berkat anugerah kelimpahan daripada Tuhan. Di persembahan 10 ini Bapak Ibu untuk rumah Tuhan supaya apa? Supaya ada berkat-berkat yang Tuhan bukakan di tiap-tiap langit. Jadi Bapak Ibu persembahan 10-an kita harus bawa. Amin. Bawalah. Kita bawa yuk persembahan 10-an supaya di rumah Tuhan itu ada makanan. Iya, ada kita bisa ibadah dengan nyaman. Kemudian yang kedua Bapak Ibu tentang persembahan khusus. Iya. Engkau menipu aku tentang persembahan, persepuluhan persembahan khusus. 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan Bapak Ibu. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaranmu. Jadi Bapak Ibu persembahan khusus di mana ada berkat Tuhan yang kita nikmati. Iya, kita bawa kepada Tuhan 10%. Nah sisanya Bapak Ibu itu ada namanya benih dan roti. Jadi sisanya 90% ini Bapak Ibu itu ada benih dan ada roti. Roti itu untuk kita makan, untuk kita hidup, untuk kita buang kita. Dan benih ini Bapak Ibu itu kita harus taburkan. Ini namanya persembahan khusus. Supaya ada apa buah-buah yang dihasilkan nanti kita bisa nikmati. Jadi setiap berkat kita terima itu ada namanya 2, roti dan benih. Iya, bisa gak benih dimakan? Iya bisa, tapi gak ada manfaat yang gak ada gunanya. Benih harus ditanam, ditaburkan supaya apa? Supaya dia bertumbuh. Ada buah kita bisa nikmati nanti kalau dia bertumbuh Bapak Ibu. Kalau kita makan benih, ya bisa aja tapi gak berguna, gak bermanfaat. Dia bermanfaat kalau kita sudah taburkan. Itu persembahan khusus Bapak Ibu. Nah dari berkat kita terima, itu ada namanya berkat ya benih yang kita taburkan. Kita harus sebarkan Bapak Ibu. Itu persembahan khusus namanya, itu harus lakukan. Jangan menipu Tuhan dengan persembahan khusus ini Bapak Ibu. Nilai berapa? Nilainya, berilah dengan hati bersuka cita. Ya, terserah Bapak Ibu, penting bersuka cita. Dan tempat-tempat mana kita berikan, tempat yang butuhkannya Bapak Ibu. Ya, sini ada diakonia, itu salah satu wadah untuk Bapak Ibu bisa memberi untuk orang-orang yang membutuhkan Bapak Ibu. Diakonia yang kita tadi berikan Bapak Ibu untuk membantu orang-orang jemaat kita yang gak mampu, di mana kita memberi mereka tunjangan, sembako. Ada juga anak sekolah yang gak bisa sekolah Bapak Ibu karena kekurangan uang, kita bagikan Bapak Ibu dari diakonia ini. Ini persembahan khusus Bapak yang kita salurkan untuk memberkati orang-orang yang gak mampu di jemaat kita. Jadi persembahan diakonia ini itu kita salurkan untuk jemaat kita juga yang butuhkan. Kayak bakti sosial kemarin kita juga ambil dari diakonia ini pengobatan itu untuk membantu mereka yang kesusahan dari diakonia ini. Itu persembahan khusus Bapak Ibu. Ya. Nah Bapak Ibu itu 2 hal ini yang saya sampaikan tentang persembahan. Jangan sampai kita nggak lakukan. Kalau kita nggak lakukan berarti kita sudah menipu Tuhan. Karena dari berkat Tuhan itu ada namanya benih dan ada namanya roti. Kita harus berubah paradigma kita. Memiliki banyak uang itu enggak menentukan kebahagiaan. Tapi uang banyak belum tentu bahagia. Belum tentu bisa tidur nyenyak. Belum tentu bisa mendapat hormat daripada orang. Belum tentu bisa memiliki kasih daripada orang. Belum tentu bisa memiliki kehidupan. Kebahagiaan ditentukan berapa banyak dari kita bisa memberi untuk orang lain. Karena ada benih yang Tuhan siapkan. Bapak Ibu. Saya ada ilustrasi Bapak Ibu. Ya, Pak Gunawan bisa maju. Saya ada ilustrasi Bapak Ibu. Ya, Gunawan ini kerja. Dia kerja, dia usaha Bapak Ibu, dan dia karyawan lah, karyawan ini dapat gaji Bapak Ibu. Dia dapat gaji, ini gaji Pak Gunawan Bapak Ibu. Wih. Pak, jadi apa kerjanya Pak? Duit banyak amat Pak. Ini berkat Pak Gunawan, dia bekerja, dia berusaha. Pak Gunawan, berkat Pak Gunawan ini. Nah. Apa yang Gunawan lakukan dengan berkat ini? 10% dibawa ke rumah Tuhan. Perbendaharaan Tuhan. Karena ini bagiannya Tuhan. Ya supaya rumah Tuhan tuh ada makanan. Nah dari 90% ini Bapak Ibu sisanya itu ada namanya benih dan ada namanya roti. Nah benih itu harus ditaburkan supaya dia bisa bertumbuh. Ada buah-buah yang kita bisa nikmati nanti. Nah berapa nilainya? Teman-teman bilang berilah dengan hati bersuka cita. Jadi terserah Bapak nilainya
Di mana diakonia boleh atau Bapak Ibu bantu mungkin tahu yang orang kesusahan, ya ada anaknya yang gak bisa bayar sekolah, bisa disalurkan ke situ Bapak Ibu. Nah sisa ini ya buat anggaran. Dari sini bikin anggaran, iya pengeluarannya apa aja. Kira-kira balance gak dengan ini? Kalau gak balance berarti pengeluaran harus dilihat lagi. Apakah ada yang bisa dikurangin atau bisa dihilangkan ya atau bisa mungkin ditiadakan. Ditunda atau ditiadakan. Dari sini Bapak Ibu nikmati hidup Bapak Ibu berkat Bapak Ibu. Iya, bikin anggaran. Iya, kira oh saya nggak cukup nih, berarti ada yang mesti kurangin nih. Atau ditunda, planning ke depan nantilah. Kalau buka tempo nanti bulan depan karena dari sini saya nggak cukup. Ditunda. Jadi Bapak Ibu, dari sinilah kita hidup. Cukupkanlah dengan berkat apa yang ada pada kita. Dari sini berkat kita. Amin. Maksudnya juga kalau bisa menabung Bapak Ibu untuk ke depan. Iya. Jadi dari persembahan kita terima 10% bawa pendanaan rumah Tuhan. Iya 90% kita bawa sebagian untuk benih dan sisanya kita bisa nikmati. Amin. Thank you Gunawan. Iya. Kalau mau nanti bisa ambil ya. Tapi ini uang kertas Bapak Ibu. Ya oke. Jadi kesimpulan Bapak Ibu. Iya jangan tunggu memiliki untuk memberi. Jangan tunggu saya kaya dulu baru saya memberi. Tapi berilah dari yang kita miliki. Karena ada namanya benih dari berkat yang Tuhan sudah berikan. Jadi Bapak Ibu pemusik bisa naik ke depan yuk. Pemusik ya. Jadi Bapak Ibu Lukas 12 48 dikatakan. Barang siapa tidak tahu kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan. Ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepada diberi banyak diberi. Daripadanya juga banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan. Daripadanya akan lebih banyak yang lagi dituntut. Jadi kalau Tuhan beri banyak Bapak Ibu juga Tuhan minta untuk kita juga memberi banyak. Iya, berilah Bapak Ibu supaya kita bisa diberi Bapak Ibu. Iya, jangan untuk diri kita, jangan kita makan roti Bapak Ibu sebanyak-banyaknya. Ada benih yang harus taburkan. Iya, kalau untuk diri kita sendiri Bapak Ibu, iya itu enggak kaya di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu terakhir saya simpulkan prinsip kerajaan sorga tentang keuangan. Yang pertama, ayo tinggal dalam hadirat Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua, ya kita jadi hamba kebenaran, hamba Tuhan. Cukupkanlah diri kita dengan berkat Tuhan. Kemudian, ya bawalah, berilah persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur benih. Jangan kita abaikan ini. Amin. Yuk angkat pujian, bangun diri Bapak yuk, angkat berdiri, kita angkat pujian. Jadi uang adalah bukan segalanya. Apa yang segalanya? Tuhan Yesus segalanya.